Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan warga di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, merayakan peringatan HUT ke-79 RI dengan cara berbeda dibandingkan Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara, IKN. Mula-mula, puluhan masyarakat dari sejumlah desa, serta organisasi masyarakat sipil menggelar upacara peringatan HUT kemerdekaan RI di kawasan Pantai Lango, Kecamatan Penajam. Acara dilanjutkan dengan pembentangan kain merah berukuran 50 x 15 meter dengan corak tulisan putih berbunyi, Indonesia is not for sale, Merdeka, di Jembatan Pulau Balang oleh sejumlah aktivis Greenpeace. Sejumlah banner lainnya juga dilaporkan terkembang dari atas perahu-perahu kayu yang melakukan parade kemerdekaan di perairan di bawah jembatan. Beberapa di antaranya bertuliskan, "Selamatkan Teluk Balikpapan, tanah untuk rakyat, digusur PSN, belum merdeka 100, belum merdeka bersuara. 79 tahun merdeka, 190 tahun dijajah, dan lainnya." Adapun koalisi masyarakat sipil yang terlibat dalam perayaan ini terdiri dari para warga korban proyek EKN, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Kaltim, Jatam Kaltim, Pokja 30, Fraksi Rakyat Indonesia, FRI, Kaltim, Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Kaltim, Pokja Pesisir Balikpapan, PBI Pradi, Greenpeace Indonesia, Tren Asia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBI, Eksekutif Nasional, Eknas, WALHI, dan PBI. Perayaan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai keresahan tentang kerusakan lingkungan hidup dan pelemahan demokrasi di tanah air. Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Ari Rompas, menyinggung soal pembangunan IKN, ibu kota negara yang dibanggakan oleh Presiden, dan sejumlah pejabat itu dianggap sebagai proyek serampangan dan ugal-ugalan. Proyek tersebut dianggap merampas hak-hak masyarakat adat dan lokal, sekaligus memberikan karpet merah untuk oligarki. Ibarat mengobral negara ini, Jokowi memberikan izin penguasaan lahan hingga 190 tahun untuk investor di Nusantara. Kerusakan lingkungan akibat pembangunan IKN juga akan berimbas memperparah krisis iklim, kata Ari dalam siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Ari bilang, permintaan maaf Jokowi dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2024 kemarin tidak ada artinya. Sebab, setelah satu dekade pemerintahan, Jokowi justru dianggap membawa Indonesia makin jauh dari cita-cita kemerdekaan. Di akhir masa jabatannya Jokowi mewariskan berbagai masalah ketidakadilan, ujarnya. Greenpeace mencatat, sebelum pembangunan IKN di Kalimantan Timur pun, Pulau Kalimantan telah dieksploitasi lewat kolusi pemerintah dengan oligarki sawit dan bubur kertas. Pasalnya, terjadi deforestasi seluas 15 juta hektare, serta perampasan tanah masyarakat adat dan lokal. Data Forest Watch Indonesia, FOI, juga mencatat, sekitar 20.000 hektare hutan di area IKN hilang selama 5 tahun terakhir. Total tutupan hutan alam yang tersisa di wilayah IKN hanya 31.364 hektare, termasuk kawasan hutan mangrove seluas 12.819 hektar. Tekad Jokowi membangun Nusantara sebagai Forest City dinilai hanya sesumbar sebab tidak dibarengi dengan upaya melindungi hutan alam tersisa dan memulihkan yang rusak. IKN adalah wajah paripurna dari ilusi kemegahan dalam perayaan kemerdekaan 79 tahun. Kebanggaan nasionalisme dan kebangsaan kita dijebak pada kemegahan infrastruktur semata. Fakta lapangannya, seperti konflik agraria, dampak ekologis hingga kriminalisasinya dikaburkan, kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Kaltim, Fatur Rozikin Fen, dalam siaran pers yang sama. Fatur mengatakan, proyek pembangunan IKN juga melahirkan silent victims, seperti orangutan, bekantan, pesut, dan keanekaragaman hayati di lanskap Teluk Balikpapan, yang habitat dan eksistensinya terancam, tapi tak bisa bersuara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.